Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Fakih Fahrudin dan Wahyu Saputro. Di sini kami akan mempresentasikan bab 17 dan 18 tentang manajemen risiko dana pensiun dan manajemen risiko lembaga pembiayaan. Yang pertama, manajemen risiko dana pensiun. Penerapan manajemen risiko dana pensiun. Penerapan manajemen risiko dana pensiun harus mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dana Pensiun. Dewan Komisaris dan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko di dana pensiun. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan batas risiko. Mencakup strategi manajemen risiko dana pensiun. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan eksposur dana pensiun dikelola secara terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal dana pensiun serta peraturan undangan. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi, pemantauan, pengendalian, dan pengendalian risiko adalah utama dari proses penerapan manajemen risiko dana pensiun. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dana pensiun dalam rangka penerapan manajemen risiko efektif. 5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal atau SPI efektif dapat membantu dana pensiun dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan dana pensiun terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Risiko strategi. Risiko strategi adalah potensi kegagalan dana pensiun dalam menerapkan kewajiban kepada peserta akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan utama manajemen risiko strategi dana pensiun adalah kemungkinan terjadinya strategi yang berdampak pada kegiatan usaha dana pensiun. Proses manajemen risiko strategi dana pensiun. Ada identifikasi risiko strategi dana pensiun, pengukuran risiko strategi dana pensiun, pemantauan risiko strategi, dan pengendalian risiko. Risiko operasional. Risiko adalah potensi kegagalan dana pensiun dalam menjalankan kewajiban kepada peserta pensiunan dan pihak yang berhak sebagai akibat dari ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, dan atau kejadian dari luar lingkungan dana pensiun. Proses manajemen risiko operasional mencakup identifikasi risiko operasional, pengukuran risiko operasional, pemantauan risiko dana, dan pengendalian risiko dana. Risiko aset dan liabilitas. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas dana pensiun yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban dana pensiun kepada peserta. Tujuan manajemen risiko aset dan liabilitas adalah memastikan dana pensiun mengelola aset dan liabilitasnya dengan baik
sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam memenuhi kewajiban dana pensiun kepada peserta pensiunan dan pihak yang berhak. Resiko kepengurusan. Resiko kepengurusan adalah resiko kegagalan dana pensiun untuk mencapai tujuan kegagalan dalam memelihara prestasi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Tujuan manajemen risiko kepengurusan adalah memastikan dana pensiun memelihara dewan komisaris dan tujuan terbaik yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga dana pensiun dapat mencapai tujuan. Penerapan manajemen risiko kepengurusan sedikitnya harus mencakup A. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. B. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan batas risiko. C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. D. Manajemen informasi sistem risiko. Dan E. Sistem pengendalian internal menyeluruh. Risiko tata kelola. Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam melaksanakan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan dana pensiun. Tujuan manajemen risiko tata kelola adalah menjamin tidak terlaksananya tata kelola yang baik di dana pensiun. Penerapan manajemen risiko untuk risiko tata kelola sedikitnya harus mencakup A. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. B. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan batas risiko. C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. D. Sistem informasi manajemen risiko tata kelola. Dan E. Sistem pengendalian internal menyeluruh. Risiko dukungan dana. Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal dana pensiun, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Penerapan manajemen risiko dukungan dana setidaknya harus mencakup A. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. B. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan batas risiko. C. Kecukupan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. D. Sistem informasi manajemen risiko dukungan dana. Dan E. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Baik, untuk selanjutnya yaitu manajemen risiko lembaga pembiayaan. Potret bisnis lembaga pembiayaan di Indonesia. Perkembangan situasi makroekonomi Indonesia harus diakui memiliki pengaruh terhadap optimisme pertumbuhan industri lembaga pembiayaan. Beberapa tahun ke depan, booming fintech akan menjalari semua multifinance. Namun pekerjaan rumah berupa pembiayaan macet harus segera menjadi perhatian di samping aspek efisiensi. Dari sisi pertumbuhan aset, pembiayaan modal sendiri, laba bersih, pembiayaan bagi aset total, pembiayaan bagi kewajiban, solvabilitas, biaya operasional bagi pendapatan operasional, dan rentabilitas, kita dapat melihat potret kinerja leasing di Indonesia dari tabel 18-1 dan 18-2 yang dimuat di majalah Infobank. Untuk selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan. Terhitung 1 Januari 2016, industri lembaga pembiayaan Indonesia telah memasuki babak baru dalam penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaannya. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan paling sedikit. Harus mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Pembiayaan. Yang kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko.
Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko. Yang kelima, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya ada komisaris dan direksi lembaga pembiayaan. Dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan harus 1. Memahami resiko yang dihadapi di perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif. Yang keempat, mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan. Selanjutnya ada kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan harus merumuskan strategi manajemen risiko sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal atau yang paham. Selanjutnya di sini ada risiko strategi. Risiko strategi adalah potensi kegagalan lembaga pembiayaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayakannya dan kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, dan kurang responsifnya lembaga pembiayaan terhadap perubahan eksternal. Selanjutnya ada risiko aset dan liabilitas. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban lembaga pembiayaan. Penerapan manajemen risiko aset dan liabilitas harus mencakup yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Pembiayaan. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko. Yang kelima, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya ada risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan lembaga pembiayaan dalam mencapai tujuan akibat kegagalan risiko pembiayaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dalam integritas tinggi. Selanjutnya ada risiko tata kelola. Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam melaksanakan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat, langsung atau tidak langsung dalam perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu risiko dukungan dana atau permodalan. Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal lembaga pembiayaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian, atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Selanjutnya ada risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah potensi kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban kepada lembaga pembiayaan, atau bisa disebut sebagai leasing. Risiko yang dihadapi leasing sebenarnya hampir sama dengan risiko kredit di bank. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko lembaga pembiayaan harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh pemegang polis atau tertanggung portofolio produk, serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern menyeluruh. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan. Paling sedikit harus memuat evaluasi proses strategi penyaluran pembiayaan, penilaian akurasi penerapan metode pengukuran risiko atau penilaian tingkat risiko, dan efektivitas pelaksanaan suatu kerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.